Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang Kedua tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar Pendidikan Profesi Guru pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada pemaparan seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah Filosofi Pendidikan ini, ada beberapa hal yang saya ingin bahas. Yang pertama adalah latar belakang filosofi pendidikan. Yang kedua adalah review pengalaman belajar. Yang ketiga adalah refleksi pembelajaran. Yang keempat adalah analisis artefak pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang filosofi pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikan Indonesia adalah salah satu mata kuliah dalam program pendidikan profesi guru. Mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia banyak membahas mengenai dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Mata kuliah ini menguatkan visi diri tentang pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ada 5 topik yang sudah saya pelajari. Topik yang pertama adalah perjalanan pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah identitas manusia Indonesia. Yang keempat adalah Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Yang kelima adalah telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Selanjutnya, review pengalaman belajar. Dalam mata kuliah ini, saya mendapat berbagai pengalaman belajar, yaitu saya bisa lebih mendalami bagaimana sejarah pendidikan Indonesia dari pendidikan yang membelenggu sampai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Selain itu, juga saya mengetahui dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana terdapat pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hal yang harus terus berjalan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan bisa memilih untuk menjadi apa saja sesuai dengan minat bakat yang dimiliki. Dalam review pengalaman belajar ini, saya memilih satu topik yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu topik pertama, yaitu perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Pada topik satu ini akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional yang berasal dari pidato sambutan Ki Hajar Dewantara. Perjalanan pendidikan nasional sangat panjang, yakni dari pendidikan yang membelenggu sampai pendidikan yang memerdekakan peserta didik, dari zaman kolonial hingga sekarang. Di dalamnya terdapat perjuangan-perjuangan luar biasa dari berbagai pihak, terutama dari Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan konsep trisentra pendidikan dengan menyatakan di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai konsep pendidikan sebelum kemerdekaan Indonesia masih dijadikan sebagai acuan dan implementasi dalam pembelajaran abad ke-21. Sejatinya, seorang guru hanya sebagai pendidik yang menuntun hidup dan tumbuhnya peserta didik sesuai dengan kodrat-kodratnya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut sangat relevan dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, dasar-dasar tersebut dapat dijadikan acuan
bagi saya sebagai calon pendidik untuk nantinya mengimplementasikan di kelas agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Artefak yang saya cantumkan pada kegiatan ini merupakan kumpulan-kumpulan tugas yang telah terselesaikan pada topik 1. Pada demonstrasi kontekstual, saya membuat infografis tentang perjalanan pendidikan nasional dimulai dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Dari infografis ini menyampaikan mengenai pemahaman saya mengenai perwujudan perjalanan pendidikan Indonesia yang mengalami banyak perubahan menuju pendidikan yang lebih baik untuk menciptakan generasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pada tahun 1854 berdirinya Sekolah Bumi Putra, dan selanjutnya pada tahun 1903 berdirinya Sekolah Gadis Pribumi. Lalu pada tahun 1908 berdirinya pendirian organisasi yang bernama Budi Utomo, dan yang terakhir pada tahun 1920 berdirilah Sekolah Taman Siswa. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh tugas pada topik 1 yang saya sudah terselesaikan. Contohnya seperti koneksi antar materi. Selanjutnya, pembelajaran bermakna yang bisa saya ambil pada topik 1ED. Yang pertama adalah pendidikan memiliki landasan yang penting untuk dipelajari secara mendalam oleh seorang pendidik agar dapat melaksanakan tugasnya di dunia pendidikan sesuai dengan tuntunan zaman dan perkembangan pendidikan. Yang kedua, sejarah pendidikan Indonesia dari sebelum hingga setelah kemerdekaan, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Sehingga saya mengetahui guru sejatinya hanya sebagai pendidik yang menuntun hidup dan tumbuhnya murid sesuai dengan kodrat-kodratnya. Perubahan yang akan saya lakukan setelah mempelajari topik 1 ini, yang pertama adalah saya mengenali bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Yang kedua, menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kode zaman untuk menciptakan kemerdekaan pembelajaran dan berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, menjadi motivator kelas yang baik dan mendorong dan menumbuhkan karakter peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.